Hai, kembali dengan saya Johan di Satu Visual Indonesia Channel. Hari ini saya akan membahas sebuah conference kamera yang sudah di dalamnya ada soundbar-nya dan juga Android di dalamnya. Apakah itu? Penasaran? Ini dia. A Meeting Communication Hub UC-S10 by MaxHub. Oke, pertama-tama sebelum kita mulai pasang dan kita tes, kita lihat dulu ada input-output apa saja di belakangnya ya. Nih, dari sini ya. Di sini ada pertama HDMI untuk kita sambungkan ke display. Terus di sini ada tombol on off ya. Terus ada aux ya untuk audio, dia bisa buat in dan buat out. Terus ada satu USB, ini saya belum tahu nih, nanti kita akan tes ini gunanya buat apa. Dan ada LAN port untuk kita bisa gabungkan ke internet agar unit ini bisa mengeluarkan hotspot, bisa browsing ke internet juga ya. Seterusnya di sini ada Type-C. Type-C ini gunanya untuk nanti kita sambungkan ke laptop dari USB Type-C ini ke USB ke laptop kita, maka perangkat ini akan ditemukan sebagai kamera ya. Dia akan mikrofonnya dan kamera ini akan kedeteksi di Zoom, di OBS dan lain-lain ya. Dan yang terakhir adalah power ya, ini otomatis sudah ada. Terus lumayan ringan ya, karena mungkin terbuat dari plastik ya, tapi cukup oke sih desainnya. Dan dari kameranya sendiri ini bisa di atas bawah, ke atas dan bawah ya, jadi kita bisa adjust ya. Kalau kita taruh di atas mungkin ya kita harus set lebih bawah dikit. Kalau kita taruh di atas meja mungkin kita set agak ke atas dikit agar dia bisa lebih melihat secara keseluruhan ya. Terus di dalamnya itu ada kabel adaptor ya, ada remote, ada kabel HDMI dan Type-C to USB tadi ya. Ini yang ada di dalam paketnya. Oke, kita akan langsung pasangkan dan kita lihat bisa apa saja sih UC-S10 ini. Check it out. Nah, kita akan mulai dari spesifikasinya dulu ya. Kita akan lihat brosurnya dulu. Saya coba buka brosurnya. Ini kita ke halaman 8 dulu. Kita mau lihat brosurnya ya. Oke, di sini yang akan kita highlight adalah ya, di sini yang akan kita highlight adalah 12 megapiksel untuk kameranya ya. Dan yang kedua adalah dia 120 derajat ya. Nah, 120 derajat itu kalau kita lihat ya, ini posisinya 100 ya. 100 derajat front of view ya. Nah, sampai di sini doang kalau 100. Jadi kalau 120 itu dia lebih luas cakupannya ya. Sehingga kalau kita huddle space ya, orang yang duduk lebih dekat dengan kamera, maka dia masih bisa terlihat gitu ya, karena kameranya ini angle-nya itu adalah 120 derajat. Oke. Kita balik lagi. Setelah itu dia sudah 4K tapi baru 30 fps ya. Terus yang harus kita highlight lagi adalah dia memiliki fitur auto framing ya. Auto framing itu ini auto framing ya. Auto framing adalah ketika ada dua orang di dalam satu ruangan, maka otomatis kameranya itu akan menyorot dua orang ini masuk ke dalam frame ya. Dan ketika ada orang yang ketiga masuk ke dalam, maka otomatis dia akan memframe semua orang itu ke dalam kameranya. Jadi semua orang bisa terlihat di dalam ruangan.
yaitu adalah auto framing. Oke, dan seterusnya itu yang perlu diperhatikan adalah ini sudah oke standar co-expression dan noise reduction, dan dia sudah ada Android 8 di dalam. Ya, jadi unitnya ini sudah ada Android 8 dengan prosesor, memori, dan storage-nya 16 GB. Ya, oke, saya kira itu. Coba kita back lagi. Apa yang bisa kita lihat ya, ini built-in Android 8, mic array-nya ada 6, ya. Terus speaker dual mode WiFi, ini maksudnya ketika kita bisa menggunakan SSID bawaan dari unitnya sendiri, atau kita menggunakan dongle, kita bisa wireless connect ke dalam unitnya, yaitu dual mode WiFi. Oke, dia ini paling penting, ini adalah voice tracking. Jadi ketika orang itu bergerak, orang itu berbicara, maka akan disorot di tengah-tengah orang yang berbicara. Ya, ketika ada 2-3 orang yang berbicara, maka ganti-gantian dia akan menyorot orang yang sedang berbicara. Ya. Oke, ada satu lagi yang penting, yaitu di area mikrofon itu pickup range-nya itu bisa sampai 8 meter, ya. Jadi dari kamera ini sampai ke belakang 8 meter itu masih bisa terdeteksi suara kita, ya. Itu yang paling penting. Oke, sekarang kita akan coba tes auto framing dan voice tracking yang ada pada UC S20, ya. Oke, saya hilangin dulu. Ini ada kamera dari UC S10. Saya besarkan dulu. Oke. Sekarang saya dari remote akan saya nyalakan auto framing dan voice tracking-nya. Oke, sekarang auto framing-nya sudah on. Untuk voice tracking, ketika saya berbicara terus, ya, maka dia akan fokus kepada pembicara. Jadi saya akan difokuskan ke dalam frame. Itu adalah fitur dari voice tracking. Dan ketika saya diam, maka dia akan mendeteksi semua orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Misalnya seperti ini. Ya, jadi dia akan mendeteksi orang yang ada di ruangan tersebut sehingga semua orang itu masuk ke dalam frame. Dan ketika saya berbicara lagi, maka dia akan fokus kepada pembicaranya. Ya, itu adalah auto framing dan voice tracking. Ada 3 cara kita menggunakan MaxHub UC-S10. Ya, yang pertama adalah standalone. Ya, karena untuk unit UC-S10 ini sudah memiliki Android 8, maka dia sudah memiliki operating system. Jadi kita bisa menggunakannya secara standalone. Ya. Contohnya, saya akan coba gambarkan sistem diagram sederhana agar kalian bisa tahu koneksi kabelnya seperti apa. Ya. Oke, pertama adalah ini yang standalone, ya. Pertama kita akan keluarkan untuk ini interactive board-nya, ya. Terus yang kedua, oke, ini adalah I/O port yang ada pada UC S10, ya. Jadi pertama HDMI, ada AUX, ada USB, ada LAN, ada USB Type C, dan power. Ya, pertama untuk yang skenario standalone adalah pertama adalah kita pastikan powernya sudah terpasang. Ya, yang kedua adalah untuk signal kabelnya HDMI. Ya, dan untuk tag-nya
USB touch. Oke. Nah, dan tadi kan sebelum kita setting itu kita udah pastikan bahwa untuk LAN-nya sudah terkoneksikan ke LAN Wi-Fi ya. Networknya kita ini juga sudah terkoneksi ke dalam jaringan yang sama. Oke. Nah, ini adalah skenario pertama yang kita mau bahas ya, standalone. Jadi kita nggak ada laptop apa-apa untuk masuk ke dalam sistem. Oke, kita coba masuk. Nah, ketika kita pertama kali power on MaxHub UC-S10 ini, maka akan keluar folder-folder. Ini layar utama. Ya, sebelumnya kalau pertama kali kita menyalakan, pasti dia ada beberapa settingan yang harus kita lakukan. Misalnya untuk bahasa, untuk koneksi Wi-Fi atau SSID kita sama passwordnya kita dan lain-lain. Ya, setelah lewatin step itu, maka kita akan masuk ke halaman pertama. Halaman pertama itu cuma ada 5 icon ini aja ya, yang atas doang. Yang bawah ini karena dia adalah Android, maka kita bisa install beberapa software di dalam menggunakan APK. Contohnya di sini saya sudah install Zoom, install Teams, Webex, ya, untuk whiteboard dan lain-lain. Ya, kita bisa install apa saja yang berbentuk APK. Ya. Nah, kita coba lihat yang pertama adalah fungsi browser. Jadi dengan browser ini kita bisa standalone tanpa bantuan laptop karena sudah terkoneksi ke internet, maka kita bisa akses di internet. Ya, misalnya kita coba MaxHub, dia kan otomatis kita bisa searching browser, ya. Ya, ini dari MaxHub. Saya coba back. Oke, yang kedua adalah Finder, ya. Finder ini adalah storage-nya Android dari MaxHub ya. Ini adalah storage-nya Android player-nya. Jadi kita bisa simpan file-file kita ke dalam sini, ya. Kita bisa setelah melakukan whiteboarding, kita bisa save, capture, langsung masuk ke dalam sini juga. Atau kita ada file yang ingin kita tunjukkan, kita bisa masukkan flash disk dan otomatis dia akan keluar di sini. Kita bisa install APK, ya, dan lain-lain. Setelah itu kita ada on setting, ya, kita lihat sekilas tentang setting ya. Di dalam setting ini ada Ethernet dan wireless. Jadi kita harus milih kita mau pakai Wi-Fi-nya itu antara Ethernet atau menggunakan Wi-Fi. Ya, kalau menggunakan Ethernet adalah kita pasangkan kabel UTP langsung direct ke MaxHub UC S10-nya. Ya, kalau misalnya Wi-Fi ya udah tinggal koneksikan Wi-Fi-nya kita ke akses modem kita, akses ID-nya kita, ya. Nah, di sini saya menggunakan Ethernet, jadi kita harus milih. Kalau kita menggunakan Ethernet, maka wireless-nya akan mati. Kalau wireless-nya kita nyalakan, maka Ethernet-nya akan mati. Ya, kita memilih salah satu ya. Jadi di sini saya pakai Ethernet saja agar lebih stabil. Ya. Untuk settingan yang lain, kurang lebih tidak ada yang signifikan ya. Kayak sound, device name kita bisa rubah. Dari setting kameranya, auto framing-nya kita bisa matikan. Ya. Language, date time, sistem upgrade, ya, ini tidak ada sesuatu yang signifikan yang bisa kita lakukan. Oke, di sini ada sistem upgrade. Kalau misalnya ada upgrade terbaru firmware, maka kita bisa langsung upgrade di sana. Nah, ini akan kita bahas screen share, ya. Cara menggunakan MaxHub UC S10 ini, kamera conference ini adalah mengkoneksikan laptop mobile kita menggunakan wireless ya ke layar ini. Oke, nah untuk pertama kali kita ingin menampilkan laptop kita atau mobile kita secara wireless ke kamera conference tersebut adalah dengan cara kita klik screen share ini. Ya, ada beberapa cara. Pertama untuk yang phone kita harus install di App Store namanya screen share. Ya. Kalau untuk yang PC, sama kita masuk ke http www.maxhub.vip/share. Maka di sana kita bisa download untuk versi Android, bisa untuk versi Windows, bisa untuk Macintosh dan lain-lain. Ya, jadi setelah kita install, ini saya tidak ajarin gimana cara installnya. Itu cuma di next saja ya.
Nah, sekarang saya akan coba menghubungkan menggunakan mobile phone saya terlebih dahulu. Setelah kita nyalakan aplikasinya, kita klik untuk scan barcode dan kita scan, maka kita akan langsung connected ya. Nah, setelah connected kita ada pilihannya, kita bisa mirroring. Ini mirroring ya. Mirroring itu saya bisa seperti ini ya, ini sudah terkoneksi ke layar. Saya juga bisa menggunakan saya juga bisa menampilkan hanya gambar saja atau video saja atau audio playback ya, atau kita handphone kita bisa dijadikan meeting pad controller. Artinya ketika kita koneksi laptop kita ke layar, maka kita bisa mengontrol laptop kita menggunakan handphone kita sebagai mouse. Ya, nanti kita akan coba tes. Nah, sekarang saya akan coba gabungkan laptop saya. Ini saya nyalakan kamera agar bisa kelihatan ya posisi saya lagi nyalakan Max Hub Share. Ini aplikasi Max Hub Share-nya. Sekarang kita harus masukkan input untuk digit password-nya ya. Ini saya disconnect dulu biar saya bisa lihat. Oke, sorry. Kodenya ada di sini ya, GZ8X86 ya. Ini saya tetap koneksikan dulu. Saya tetap mirroring. Oke, sekarang saya masukkan yang di layar depan. Itu adalah GZ8X86. Ya, saya klik connect. Maka, boom, sudah ada dua. Ya, ini adalah mobile dan ini adalah laptop saya. Jadi dia bisa sampai 4 ya. Di dalam satu screen yang bersamaan bisa sampai membelah 4 ya, konten 4 device. Kalau kita masih ada misalnya Macintosh dan perangkat yang lain, tablet, maka kita bisa muncul secara berbarengan ya. Oke, itu untuk fungsi screen sharing. Jadi kita ini adalah fungsi BYOD ya, bring your own devices. Jadi kalau kita datang, ada tamu datang membawa laptop dan tidak ingin ada kabel-kabel berantakan, maka kita bisa menggunakan cara ini, yaitu menggunakan screen sharing ini. Jadi kita install softwarenya dan kita connectin ke Android-nya, maka kita bisa presentasi di sini. Ya. Oke, kita akan masuk pada cara yang terakhir, yang ketiga, yang saya rasa adalah cara yang paling bagus buat saya untuk bisa menampilkan sesuatu ke layar lewat Max Hub UC S10. Ya, untuk yang screen sharing tadi, ya, ini saya coba gambarkan juga. Ini yang kedua ya. Ini yang pertama. Oke, kedua itu adalah kita menggunakan, saya capture dulu. Ini sama ya. Jadi koneksinya sama ya. Ini harus ke power. Ini udah ke LAN atau WiFi. Ini ke USB layar untuk touch. Ini HDMI ya untuk source-nya. Nah, tadi di screen sharing kita, karena ini sudah terkoneksi sama WiFi ya, jadi kita
menggunakan laptop dan HP kita secara wireless itu terkoneksi ke layar menggunakan alat ini. Ya, ini adalah yang kedua. Nah, sekarang cara yang ketiga yang paling saya suka itu adalah menggunakan kabel ya. Oke, ini adalah cara ketiga. Alasannya kenapa saya menggunakan cara ketiga adalah ketika kita menggunakan yang pertama, dia ada satu kabel ini Type C to USB. Ini harus kita colok ke laptop kita agar bisa terdeteksi kamera dan mikrofonnya. Ya. Nah, sedangkan dari kamera, kabel USB Type-C-nya itu tidak begitu panjang. Kalau kita menggunakan seperti itu, maka laptop kita harus kita taruh berdekatan dengan kameranya, karena kameranya itu terletak di atas, kabelnya itu tidak begitu panjang. Ya, jadi gimana caranya? Karena untuk biasanya tuh untuk interactive board, biasa dia akan mendeteksi USB yang terkoneksi ke dia dan akan terdeteksi juga ketika USB dan HDMI-nya juga terkoneksikan ke laptop. Oke, saya akan gambarkan sistemnya agar bisa lebih paham ya. Ini adalah laptop kita, ya. Sekarang tetap sama, HDMI terkoneksikan ke interactive board dan juga USB terkoneksikan ke interactive board, ya. Dan kabel Type C to USB itu juga dikoneksikan ke interactive board, ya. Ini USB Type C, ya. Dan ini seperti biasa masuk ke LAN atau WiFi. Oke. Nah, ini power. Nah, jadi dari laptop source gimana? Kita ambil dari sini. Ini HDMI dan ini USB. Begini koneksinya. Ya, jadi kita ngambil koneksinya itu dari interactive board langsung ke laptopnya kita, ke source-nya kita ya. Nah, sehingga ketika USB ini kita colokin ke interactive board, dia otomatis di laptop kita akan mendeteksi apa yang sudah terdeteksi di sini. Ini USB kamera ini, USB kamera sama mikrofonnya otomatis akan terdeteksi di sini. Sehingga ketika kita membuka Zoom, Webex, OBS, Vmix, dan lain-lain, maka dia akan terdeteksi sebagai kamera. Ya, jadi ini ada cara ketiga yang saya lakukan. Sehingga ketika kita selesai presentasi, maka kita hanya perlu copot kabel USB ini, ya. Kameranya ini kita bawa. Dan setelah itu ada orang yang datang mau presentasi, dia akan bawa lagi laptopnya dan hanya colokin HDMI dan USB-nya. Tidak perlu copot kabel Type C USB colok ke sini lagi, karena
unitnya itu kan sudah dipasang secara rapi di interactive board. Jadi kalau dicopot-copot pasang kan jadi berantakan. Jadi kita hanya menggunakan kabel existing ini, dua ini, untuk menghubungkan ke laptopnya kita atau device-nya kita. Ya, demikian video mengenai MaxHub UC-S10 ya. Jika kalian merasa video ini bermanfaat, please like, subscribe, dan share ke teman-teman ya. Video kamera conference ini cocok untuk digunakan di kantor, di ruang meeting huddle space maupun medium meeting room. Ya, jadi jika kalian ada pertanyaan, please komen di deskripsi di bawah dan saya akan jawab kalian. Terima kasih sudah nonton dan salam satu visual Indonesia.